Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini sebelum kita menjalani seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat ke-12. Demikian dikatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, surat 2 Timotius ini merupakan surat warisan rohani Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan anehnya, Paulus yang sedang berada dalam penjara, didera dengan berbagai siksaan, yang semestinya ia harus meminta tolong, meminta perhatian, malah ia memberi dukungan dan penguatan kepada Timotius, yang juga sedang mengalami kesulitan dalam kepemimpinannya, perlawanan dengan arus-arus pengajar sesat dan ajaran-ajaran yang membuat Timotius menjadi tidak populer. Tetapi Paulus berkata, teruskan tugas pekabaran Injil, tunaikan dan lanjutkan pekabaran Injil sampai akhir. Bagaimana supaya Timotius kuat dan teguh? Untuk itu lewat firman Tuhan, apa yang mau kita soroti? Pertama, lewat firman ini Paulus hendak mengatakan iman itu bukan sekedar slogan di medsos. Paulus berkata, aku tahu siapa yang kupercaya. Dia tidak berkata, aku tahu siapa yang kuposting. Artinya iman itu bukan buat pencitraan, tetapi buat dihidupi, terutama ketika situasi tidak enak atau tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita sering membuat caption-caption rohani supaya terlihat alim, supaya terlihat rohani. Tetapi ketika masalah itu datang, kita lupa kepada siapa kita harus bertaut. Memang memposting itu butuh sinyal, tetapi percaya itu butuh nyali. Ketika iman kita berhenti hanya di medsos, maka iman itu kering, dan pastinya kita akan langsung auto no signal. Jadi iman itu bukan hanya sekedar slogan di medsos, tetapi bagaimana kita menghidupinya. Yang kedua, penderitaan itu bukan aib, tetapi kurikulum Tuhan. Banyak orang menganggap derita itu sebagai kutukan, tetapi Paulus melihat itu sebagai sebuah karunia, tetap juga sebagai sesuatu kelas yang wajib diikuti untuk membuat iman kita makin kuat. Sekarang mungkin ketika kita berada di posisi Paulus, kita akan buru-buru membuat petisi minta Tuhan segera mencabut kesulitan. Karena semangat pemanjaan diri, roh kenikmatan, roh kesenangan telah mempengaruhi kita. Tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah belajar makna hidup. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah menjadi pejuang. Ketika situasi buruk terjadi, di sanalah kita akan mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Dan di sanalah saatnya kita mengendurkan pegangan kita dari dunia dan berpaut pada Tuhan. Jadi iman itu bukan sekadar teori manis, tetapi sungguh-sungguh kehidupan. Jika bukan demikian, kita tak ubah seperti kerupuk, rapuh, terkena kuah. Yang ketiga, Paulus hendak berkata, jaminan Tuhan jauh lebih kuat dari deposito. Banyak orang menyimpan uangnya di deposito,
karena ada jaminan masa depan. Tetapi Paulus meyakini jaminan satu-satunya hidupnya berada di tangan Tuhan. Karena ia mengenal siapa Tuhan dan ia sudah mengalami berbagai derita, berbagai kesulitan sebelumnya, dan Tuhan meluputkannya. Ia percaya kuasa Tuhan sanggup menolong dan menjaga imannya, bahkan melampaui kematian. Itu yang membuat Paulus tetap kuat, dan itu yang hendak ia wariskan kepada Timotius. Maka jangan bergantung pada kekuatanmu, jangan berharap pada dunia, tetapi beri hidupmu dituntun oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan, sungguh-sungguh menjadi inspirasi untuk kami menjalani hari-hari dalam hidup kami. Kuatkan kami melampaui dan melalui masa-masa sulit dalam hidup kami, berdasar keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat HKBP Pangkal Pinang yang pada hari ini bersuka cita merayakan pertambahan usia dan merayakan pertambahan usia pernikahan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan melimpahkan Bapak Ibu Saudara dengan berbagai kebaikan. Tambah usia, tambah matang, tambah usia, tambah dewasa, dan bertambah pula kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini bersuka cita merayakan pertambahan usia pernikahan, kiranya Tuhan semakin mengokohkan pernikahan Bapak Ibu, dan lewat hadir keluarga Bapak Ibu menjadi berkat, menjadi saluran kasih karunia untuk yang lainnya. Keluargamu menjadi keluarga yang layak ditiru, diteladani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sukacita, salam sehat, soli Deo Gloria.